Dan nanti kita akan menunggu hasil hisaban dari Allah 50.000 tahun menunggunya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia. Tuh, tanya ke rakyatnya, ya rakyatku, apakah siap kamu belajar lagi? Siap. Tuh, 3 klop. Rakyat siap, negara, pemerintah nak ngedukung, dan guru-guru nage bersemangat. Maka 3 ini maju. Pincang 1 aja. Guru siap, rakyatnya siap, pemerintah nggak ngedukung, mulai penelitian. Silahkan cek aja, tanya universitas, profesor-profesor di kita itu minim penelitian karena dananya tidak ada. Sekarang pemerintahnya care, gurunya peduli, bersemangat, murid nak bung sekolah, ayeuna liburna lami teuing, balik deui ayeuna pemerintahna care, muridna ge hoyong sekolah, guruna disibukkan sertifikasi administrasi, riweuh, dia emang ngaklop. Jadi guru-gurunya disibukkan seperti itu, jadi nggak fokus. Ibu zaman abi nuju alit masa teu musim sertifikasinya, jadi guru-guru lagi sepakat ngajar terus, dan otak nanti pasti pokoknya budak sina pinter, budak sina pinter, kan baik teu beungharge abi mah, nu penting ke di akhirat menang pahala yang terbesar dari hasil didikan ini. Tuh. Nah ini sama, Nabi Adam waktu itu dipilih oleh Allah adalah gara-gara ilmu. Nah malaikat mah nggak dikasih ilmu, padahal malaikat awalnya, ya Allah kenapa engkau tidak memberikan kepadaku, padahal kalau ini bumi diberikan kepadaku aku akan kelola. Kata Allah, tidak, aku akan berikan ke Nabi Adam, karena aku akan memberikan ilmunya pun ke Nabi Adam. Nah ini dulu percakapan Allah dengan malaikat. Apakah malaikat aja yang diajak ngobrol? Tidak, semua makhluk yang ada di langit itu diajak ngobrol, hanya saja diwakili oleh malaikat yang diabadikan di Quran. Kartosnya pada ngumpul sedang teh siga kieu atau upami urang bade ka warung nasi ampera, kan disebutnya teh warung nasi ampera. Nah kemudian Asep mau ngajak nih, Ustaz orang makan yuk di warung nasi ampera. Kata saya teh, enggak Asep hoream teu aya rencangna, dan nyebut nage warung nasi. Nah pas kalebat menu abeh kabeh aya tuh, tapi nyebutna warung nasi. Contoh yang kedua yaitu dilarang merokok di area SPBU. Tapi lamun nyin api unggun mah menangnya di pom bensin. Kan yang tidak boleh itu merokok. Tak itu penyebutan sebagian api yang sangat kecil, berarti semua berbentuk api tidak boleh. Contoh lagi, hari ini atau siang ini saya tidak melihat batang hidungnya Asep. Apa gua batang hidung leungit? Asep aya tapi batang hidung teh aya sanes, tapi hari ini saya tidak melihat Asep kemana. Nah diambil sampelnya dengan batang hidung gitu tuh, pahamnya? Nah ini sama, diambil sampelnya, yang diajak ngobrol adalah malaikat, padahal semua makhluk diajak ngobrol, tapi yang Allah pilih dari semua makhluk ini adalah Nabi Adam, termasuk bumi bu, planet bumi yang Allah ciptakan semuanya. Ada Jupiter, kemudian ada Saturnus, tapi yang Allah pilih cuma satu, yaitu bumi. Bumi bu, dan padang mahsyar pun bumi. Quran surat ke-7 ayatnya 25. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Berarti padang mahsyar itu bumi, hanya saja buminya oleh Allah sudah dihancurkan, diratakan, diganti bentuk yang lain. Dan nanti kita akan menunggu hasil hisaban dari Allah 50.000 tahun menunggunya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia lahir terakhir kumpul. Tuh ya, lanjut. Nah ini ungkapan malaikat yang direkam oleh Al-Quran. Tuh, jadi ada satu makhluk dulu yang digambarkan oleh malaikat itu kalau dijadikan sebagai khalifah akan membuat kerusakan dan akan saling membunuh.
Jadi inilah kekhawatiran malaikat kalau Allah menciptakan Nabi Adam untuk jadi penguasa, ketakutan ini. Nah, pernah nggak kita berpikir pan Nabi Adam nage acan can aya, tapi malaikat nyarios kieu, emang malaikat tahu dari mana? Enggak ya. Nah, malaikat ngomong gini dari mana? Berarti malaikat itu sebetulnya dia telah menceritakan kejadian yang terdahulu, bahwa sebelum ada yang namanya manusia pernah ada di dunia penguasa bumi itu karakternya seperti ini. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ketakutan malaikat itu nanti seperti ini lagi ya Allah, bakal sami geus ku abi lah gitu ya teteh. Misalnya gini ya tuh, ini di Masjid Aisyah nih, dulu ada dikelola oleh seseorang misalnya. Nah, suatu saat karena terjadi kekosongan pengelolaan, maka misalnya pemilik masjid ini itu mau mengganti. Nah, ada seseorang yang berkata, kenapa mau diganti oleh si A gitu tuh. Kalau diganti kalau si A mah bakal sarua lah jika baheula gitu tuh. Kemudian misalnya Pak Haji mau ngomong kieu, cicing lah kurang lebih apa lah gitu atau ieu teh. Nu ieu mah beda gitu tuh. Maka malaikat teh nya udah we nyerah da kumaha deui ngomong lagi Allah. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan tuh, kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian tuh kami menciptakan manusia yang berbentuk Nabi Adam. Nah, setelah diciptakan Nabi Adam, maka Allah pun mengajarkan ke Nabi Adam nama-nama semuanya, termasuk mengajarkan nama-nama bulan. Diajarkan semuanya, nama-nama iya, nama-nama sadayana. Nah, kata Allah, hai Adam, coba ulangi lagi perkataan aku ini ke malaikat. Sok uji jeung malaikat teh. Maka Nabi Adam pun menyebutkan nama-nama benda yang Allah ajarkan. Setelah oleh malaikat oleh Nabi Adam dikatakan kepada malaikat, maka Allah menguji malaikat, wahai malaikat, tolong ulangi lagi perkataan Adam barusan jika engkau benar-benar termasuk makhluk yang benar. Kan benar abil wi alus tadi. Coba ulangi. Maka malaikat teh nyerah. Ya Allah, maha suci engkau, kami mah teu terang nanaon karena engkau tidak memberikan ilmu kepadaku. Benernya ada makhluk lebih pinter. Kata Allah, bener kan? Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Apa-apa yang kamu nyatakan, apa-apa yang kamu sembunyikan, Allah mah terangin sadayana. Anjeun ayeuna sujud cenah itu. Maka pada waktu itu sujud sebagai bentuk penghormatan karena perintah Allah. Ternyata ada satu makhluk yang gak mau sujud, yaitu iblis. Nah, muncul pertanyaan, apa latar belakang iblis nggak mau? Ternyata tadi sebelum diciptakan Nabi Adam pun iblis mah sudah tahu, karena dia pernah berkeliling ningali Adam teh, oh tingginya segini nih. Nah, ini hadisnya ya. Tuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah telah menciptakan Nabi Adam itu dari suatu genggaman yang Allah ambil dari seluruh bumi. Tuh, jadi henteu tanah Tasik, kamu tanah Galunggung mah ya. Jadi semua yang ada di alam bumi ini kemudian diambil oleh Allah. Tuh, lalu keturunan Adam pun akan muncul sepenuh bumi. Nah, diantaranya ada yang berkulit putih, kemudian ada yang berkulit merah, hitam dan campuran antara semua warna itu. Ada yang berwatak lembut, kemudian ada yang menurut, ada juga yang berwatak keras, dan ada juga yang wataknya campuran di antara keduanya. Yang ada yang buruk, ada yang baik, ada juga yang campuran di antara keduanya. Tuh, matak wajar di cenah ieu mah jelema teh heuras-heuras teuing nya. Aya kan jalmi pasea wae. Nah, jangan-jangan dia tercipta di tanah sengketa. Jadi orang ieu mah jelema teh pasea we aya berarti tanahna tanah sengketa eta we. Ari ibu tanah nu mana, Bu? Kan ada ya kan orang Belanda mengatakan kan Jawa Barat itu diciptakan oleh Allah ketika Allah lagi tersenyum. Itu Bu, ai Medan keur kumaha teh jigana teh?
Ya itu ya, jadi menuju tersenyum. Ini sama, Allah menciptakan Nabi Adam itu dari semua jenis tanah, diambil ku Allah sedayana, kemudian dicampur ku Allah, dan ku Allah dibentuk. Dan awalnya Adam itu tidak bayi, tapi langsung jadi. Nih, tuh, ini hadisnya sahih. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah meninggalkan. Tuh, jadi henteu diruh heula. Tidak makan, jadi dibiarkan dulu berbentuk orang patung heula tuh. Kemudian iblis mengelilingi. Nah, setelah iblis mengelilingi, kata iblis, aku melihatnya dia berongga. Maka iblis pun mengetahui dia Adam makhluk yang tidak menguasai hawa nafsu tadi kan. Kata iblis secara imajinana gampang digoda ya gitu. Padahal iblis itu diberi ilmu. Tapi orang bahasa orang mah sotoy gitu ya tuh. Sok nebak-nebak ya. Nah, sungguh cenah tuh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dari debu, lalu menjadikannya sebagai tanah. Kemudian membiarkannya hingga telah menjadi tanah yang kering seperti tembikar. Allah menciptakan dan memberi bentuk, kemudian membiarkannya hingga akhirnya menjadi tanah kering seperti tembikar. Jadi dipanaskeun. Nah, tuh, setelah Allah meniupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam, lalu ruh itu sampai di kepalanya, maka ia pun berhasil. Kemudian mengucapkan alhamdulillah alamin. Maka tuh, Allah kemudian menjawab ya yarhamukallah. Namun hadisnya dhaif. Jadi itu hadisnya dhaif. Karena bisi ayah, kenapa saya masukkan ke sini? Bisi ayah hiji ustad, hiji ulama, tahu teh Nabi Adam pasti diciptakan ku Allah teh bersin, tak eta teh hadisna dhaif gitu. Nah, namun kita lagi sholat bersin boleh tidak? Haji, alhamdulillah alamin lah, karena sholat menang teh. Nih saya berdiri dulu bentar ya, lihat.